Halo, balik lagi ke Konco Kita. Di sini hari ini kita Ini acara apa? Ini acara apa? Acara ngopi ya, ngobrol penuh inspirasi. Jadi kita sekarang bareng alumni STEMBA. Saya sendiri angkatan 36, di sebelah kiri saya paling ujung Bu Sri Nuryati angkatan 15 ya, Mbak Dila angkatan 34 dan Pak Bambang senior kita angkatan kedua. Kita tuh tertarik banget nih untuk mewawancari Pak Bambang. Iya. Di sini Pak Bambang itu untuk literasinya kuat sekali. Tadi saya udah baca-baca beberapa buku sama dengar cerita Bapak. Itu boleh nggak Pak berbagi ilmu sama teman-teman di sini gitu, biar kita tahu bagaimana sih cerita dari dibalik nama Pak Bambang Pramudio itu. Saya Bambang Pramudianto ya. Saya sekarang tinggal di Jakarta di Jalan Cipinang 1 nomor 3. Ya, saya dulu sekolah di STM Pembangunan. Memang sekolah di STM Pembangunan itu sebetulnya cita-cita saya. Tapi akhirnya Allah menetapkan saya sekolah di STM Pembangunan di Temanggung. Pada waktu itu saya juga belum tahu nih ya, STM Pembangunan Temanggung, terus jurusannya juga teknologi hasil pertanian. Saya sendiri juga belum tahu pasti. Yang jelas saya memang senang di bidang pertanian, tapi jurusan teknologi hasil pertanian sendiri saya sebelumnya belum paham. Dan saya hanya yakin bahwa kalau STM Pembangunan itu pasti bagus. Karena saya tinggal di Semarang dan STM Pembangunan di Semarang itu juga bagus. Dan dari situ saya tahu ternyata yang jurusan pertanian itu di Indonesia hanya di Temanggung. Jadi saya yakin pasti ini sekolah bagus. Ya. Nah, saat itu saya inisiatif sendiri, daftar sendiri, masih kecil ya, lulus SMP. Saya cari hotel juga susah. Akhirnya saya waktu daftar nginepnya itu di Paraan, ternyata ada hotel di Paraan. Terus waktu mau tes, justru saya tanya orang ya di terminal, malah yang orang saya tanya sudah tidur di rumah saya saja. Nah, akhirnya saya tidur di rumah. Ternyata dia seorang yang pengelola terminal Temanggung dulu. Dan saya tidur semalam di rumahnya setelah tes. Tapi setelah tes akhirnya saya kenal dengan teman, dan rumahnya itu namanya Subagio di pinggir kali Progo ya, ya. Yang itu yang ke Keranggan itu ya. Nah, itu sebelah jembatan persis ada rumah. Kalau dari Temanggung ke jalan itu rumah bapaknya. Nah, saya tidur di situ, dan ternyata beliau itu kenal dengan Pak Sukarsono yang di sebelah sekolahan, dan beliau yang memperkenalkan saya, dan akhirnya saya boleh kos di tempat Pak Karsono. Dan ternyata Pak Karsono itu perawat, dan mungkin dulu sekolahnya bareng sama ibu saya di Magelang ya. Dan Pak Karsono itu aktif di PNI, bapak saya aktif di PNI juga. Jadi waktu bapak saya datang ya makin akrab. Jadi akhirnya seperti keluargaan sampai sekarang. Putra-putra beliau saya, dan beliau saya anggap ayah ibu saya sendiri juga. Jadi kalau saya akhirnya kan tinggal di rumah itu 4 tahun, saya sekolah di STM ya, saya seperti keluarga sendiri. Adik saya sekolah di STM itu akhirnya dengan keluarga yang kos seperti keluarga sendiri sampai sekarang. Dan alhamdulillah Tuhan mempertemukan saya waktu saya pergi ke haji. Saya secara tidak sengaja akhirnya ketemu Bu Karsono waktu naik haji. Jadi pada waktu saya naik haji, saya tawaf, kebetulan ketemu Pak Bowo Asyatno. Itu dulu pramuka ya, pemimpin pramuka saya. Dia tidak tahu saya pergi haji, beliau tidak tahu, saya tidak tahu beliau naik haji. Tapi pada waktu tawaf itu setelah asar itu ya, kok dipertemukan beliau. Dan akhirnya beliau cerita kalau Bu Karsono yang saya kosi itu pergi ke haji juga, dan tinggal satu rumah dengan Pak Bowo Asyatno ini ya. Nah itu sehingga saya dengan Temanggung itu juga
mempunyai keterkaitan sendiri ya, rasa cinta. Tadi kalau Mbak dengar lagu Temanggung Sayang ini ya, itu teman-teman saya Temanggung, saya aktif di Pramuka Temanggung, saya dulu mewakili Temanggung ikut Raimuna ya, saya naik Gunung Sumbing, teman-teman saya banyak di Temanggung, dan saya setelah besar bekerja, saya mendirikan yayasan. Salah satu desa di Temanggung saya jadikan juga desa binaan, dan sampai sekarang saya kadang-kadang masih sering ke desa binaan saya itu di Kemploko, dekat apa, dekat Keranggan ya, Keranggan, ya Dari Gendang itu kan bisa. ya dari Gendang ke sini ya. Ya itulah cerita awal-awal masuk, dan waktu itu saya senang sekali ya, udaranya masih dingin. Kalau pagi itu masih berkabut ya. Gitu ya. STM bangunan itu sangat bagus sekali menurut saya. Dan saya sore itu sawahnya itu yang di sawah milik STM bangunan. si Benceng. Ini yang dekat itu, yang dekat Maron turun itu, jalan Iya, turunan itu si ya. Benceng. Ya, Oh, itu. punya Apa namanya ya? Ya, itu semua itu sawahnya STM itu sebelum dipakai untuk bangunan itu ya. Itu tempat kita praktek dulu. Jadi saya kalau sore sering mainnya ke situ. Jauh ya Pak? Lihat apa? Prakteknya jauh jadinya ya Pak ya? Enggak, kita punya STM itu punya beberapa tempat ya. Ada 3 tempat. Yang paling dekat itu dari perapatan Maron itu turun sedikit mau ke Oh, Kali dulu Dalam. masih sawah semua. Ya, sawah kayak- semua. Oh, iya. Tidak ada rumah. Iya. Iya. Kita belum lahir. Kita belum ada Pak. orang Iya. yang mati pas Itu bedakan tahun- itu ya. Tahun 75 saya Tahun masuk ya. 75. Dan katanya tahun 74 itu keretanya masih jalan katanya. Oh. Kereta dari Parakan atau Oh, dari iya. Parakan Ada ya. stasiun ya di Banyu Urip itu kan? Iya. Ya, itu kata kakak kelas itu, kakak kelas masih mengalami kereta itu masih ada. Tapi pas saya ada kelas ini, keretanya sudah Nah, tidak. Bapak kan angkatan 1. Iya, Ada benar. 2 ya. Terus yang ngalamin kereta angkatan 1. Angkatan Iya. satu. Katanya angkatan 1 masih pernah melihat kereta. Tahun berapa Pak itu angkatan? 1 ya. Angkatan 2 75 saya. 75. Ya, Baru angkatan 2 Iya. ya. Itu berapa jurusan Pak? 1 jurusan kan? Satu kan Hanya THP satu. dulu kan? Hanya THP saja. THP dulu. Iya. Soalnya Tapi waktu itu ya THP itu masih ada pelajaran pertanian, agronomi itu ada. Jadi ada praktek pertanian dari ya macam ya. Jadi mulai membuat pembibitan sampai panen diajarkan, sampai nyelek panen diselek jadi padi penggudangan, sampai itu dari awal sampai akhir. komplit Iya, Iya. komplit. Ya, jadi itu dulu kita ada pelajaran pertanian, terus masih ingat itu ya, gurunya salah satunya itu ketua DPR di Pak itu, beliau itu sarjana muda pertanian ya, itu beliau ketua DPRD Temanggung ya, itu saya lupa namanya itu. Nah dia ingat saya Durmansi biji, jadi kalau padi dipanen itu ada harus masa tunggu dormasi baru nanti ditanam. Kita diajari cara apa macul ya, nyiapkan semaian, terus nanti semaian, terus mulai mentraktor, terus menanam sampai menyiang menanam. Tapi saya lihat, saya merasa senang, tapi bagi teman-teman mungkin merasa ini pekerjaan yang rendah gitu. Oh dari Kang Madul, kadang-kadang orang-orang anak SMA ya, anak SMA ngajak, oh tukang macul gitu, tukang macul. Saya heran tuh, saya malah merasa senang gitu, karena saya senang bidang pertanian, panilis ya. Kemarin saya pergi ke tahun lalu Desember nggak salah, saya ke Jayapura, pulang naik pesawat Garuda, di sebelah saya ibu-ibu ini kaya. Setelah ngobrol ternyata dia petani vanili. Nah, saya dulu itu di Temanggung diajari nanam vanili. Terus saya cerita cara membungakan. Iya, itu satu persatu dikawinkan, dibunga. Nah, dia mengajari dulu Pak Barji, guru kita ya, petani agronomi itu. Nah, itu ternyata dia orang Papua disuruh nanam vanili, terus dia yang mengolah vanili itu, terus diekspor. Kayanya bukan main.
Karena 1 kilo vanili itu nggak salah katanya 120 juta. Itu Atau 20 juta, ya. 20 juta. 20 juta itu 1 kilo. Nah itu orang Papua itu katanya di hutan itu aja tanam vanilinya. Terus yang beli, dia kadang-kadang dia cerita habis buka lahan sekian hektar. Tapi lahannya nggak ada dibuka, hanya dibersihkan. Kalau di Papua ya itu. Nah itu apa sebetulnya vanili ini salah satu komoditi yang bagus ya. Kalau adik-adik STM bangunan punya lahan walaupun sedikit di pekarangan rumahnya, tanam aja vanili. Tapi bukannya vanili ada treatment khusus ya Pak ya? Ya hanya itu aja. Kalau pas bunga, nanti habis subuh langsung dikawinkan sebelum matahari terbit itu. Cuma disobek begini, disobek, diajari dulu terus dipencet. Nah, gitu. Satu bunga satu. Dipencet tuh putih diketemukan sama Ya sarinya. Senang sarinya. Benang Sari. Ya itulah jadi dulu itu di STM itu ya saya ya tidak hanya saya semua ya berjuang untuk supaya ini sekolah ini eksis di Temanggung ya. Eksis di Temanggung aja sudah bagus menurut saya itu. Karena dulu serang kadang-kadang dipakai ecean anak-anak SMA tukang macul gitu. Nah, itu jadi mereka ternyata belum paham juga. Dan itu ya. Jadi nah caranya dulu saya membawa STM di forum Temanggung itu bagus itu ya. Saya setiap lomba-lomba itu yang saya bisa ikut. Salah satunya itu saya lomba catur ya. Jadi saya pernah menang juara 1 se-Temanggung. Jadi saya untuk STM itu saya sudah mengumpulkan beberapa piala itu saya ingat dari karya saya. Terus saya aktif di Pramuka, di OSIS. Saya pernah jadi saksi Pramuka ya. Terus saya jadi ketua Dewan Kerja Cabang di Forum Temanggung. Ya. itu masih sekolah. Masih sekolah ya. Saya terus kemudian saya dengan ya sekarang sudah almarhum Mbak siapa kemarin yang meninggal itu kemarin itu dikirim mewakili Temanggung ikut Raimuna di Karangates. Raimuna itu pertemuan panega ya se-Indonesia ya. Dan itu ada seleksinya dan saya dan ini yang perempuan itu ya tahun kemarin ini meninggal. Tapi di pernikahan Pak Wahid beliau masih datang. Angkatan berapa ya? Angkatan berapa saya tadi lupa ya beliau. Adiknya Mbak Sri bukan? Saya lupa ya mungkin ya. Nah itu ya itulah salah satu kebanggaan juga ya Itu benar. mewakili Dolaria. Nanti Dolaria dan saya menjadi wakil STM bangunan untuk mewakili Temanggung ikut Raimuna. Seleksinya ketat karena anak SMA yang tidak lulus namanya Sigit itu nggak lulus, tapi karena kita ada pendidikan dulu ya sebelum sana itu akhirnya juga dia karena nggak lulus dia biaya sendiri lihat juga biasanya. Tapi yang tidak lulus namanya Sigit ini hebat, akhirnya dia jadi masuk Akabri udara dan ketemu saya di Temanggung itu dia itu masih Akabri udara ya. Setelah itu lama tidak ketemu saya. Tapi setelah saya dari Singapura ke Jakarta naik pesawat Simpati waktu itu ya. Saya turun saya turun dari pesawat, pramugarinya bilang gini, Pak dipanggil kapten ya. Saya nengok, Bang, saya lihat dan namanya Sigit dulu nggak ikut, yang nggak tes, ikut Raimuna nggak lulus anak SMA, sekarang jadi pilot dan dia menerbangkan pesawatnya, penumpangnya saya dari Singapura ke Jakarta, unbelievable ya. Jadi dan dia panggil saya dulu, jadi dia masih ingat saya dan saya bangga sekali. Saya bilang pramugarinya waktu itu, saya hebat ini kaptennya. Jadi saya dan terakhir saya dengar, saya tanya-tanya pilot-pilot Garuda itu dia pindah ke MAS, Malaysian Airlines akhirnya, yes. Nah itu ya. Jadi kita berusaha supaya kita terkenal di Temanggung. Dan dulu juga sekolah juga itu sering mengadakan fancy fair, nggak salah itu. Fancy fair itu ya pameran-pameran itu supaya memperkenalkan sekolah kita. Jadi setiap hari pendidikan nasional pamerannya di sekolah kita. Nah sambil kita
orang bisa lihat kita kan punya peralatan bagus itu. Ya, jadi produk-produk kita seperti apa. Dan saya mulai tahu sekolah STM itu belajar apa. Ternyata itu setelah kelas 3. Oh, ternyata kita itu belajar menempel food technology. Ya. Jadi setelah kelas 3 saya mulai baru tahu maknanya. Dan yang hebat itu guru-guru kita ya. Guru-guru kita itu selain memberikan dorongan ke muridnya, juga memberikan alternatif ya. Itu yang saya kagumi itu ada 2 ya. Satu itu Pak Santoso, dulu wakil ketua kelas, wakil kepala sekolah. Dia akhirnya dokteran Desmet, akhirnya dokter, dan akhirnya jadi dokter puskesmas di Kajen di Pekalongan. Lah anehnya adik saya itu KKN di Pekalongan di Kajen itu. Nah, dapat kabar kalau adik saya sakit, ibu saya bilang ke saya, bu adiknya ditengok. Saya pergilah ke Kajen. Ke Kajen, saya di perjalanan ingat loh, Pak Santoso kan di Kajen di Pekalongan dokter itu ya. Yang dulu wakil kepala sekolah. Beliau ini kan selalu memberi motivasi ke kita gitu. Ngajarnya gizi ya, dulu saya ingat. Sanitasi dan gizi. Ya. Wah. Ada kan? Gizi. Tapi dulu zaman saya nggak ada gizi. Sanitasi ada. ada. Ya, sanitasi ada. Iya. Ya. Nah, dia ngajar. Ternyata apa? Waktu saya ke sana sampai di ketemu Pak Santoso, dia langsung, wah bener Bang, anakku saya dirangkul. Ternyata apa? Adik saya sakit, yang ngobati Pak Santoso. Dan Pak Santoso sudah batin, iki kok rupanya kayak Bambang. Tapi nggak mau nanya gitu. Akhirnya dia, wah pasti. Begitu saya datang, langsung wah bener adikmu man. Nah, itu nah. Sampai terakhir saya sudah berkeluarga ini, saya setiap lebaran saya sering mampir ke rumah beliau di Paraan. Dan setiap kali datang langsung dipeluk anakku gitu. Saya ingat Bapak telah memberi motivasi saya dan sekarang saya datang. Ya, itu setiap tahun saya usahakan datang. Dan baik sekali ya. Yang kedua itu nggak pernah ketemu lagi, namanya Pak Sahurani. Pak Sahurani ini mahasiswa THP di UGM. Nah, dia yang mengajar kita THP. Setiap kita mengajar THP selalu memberi motivasi. Dan setiap kali dia ngajar, saya senang sekali. Diberi motivasi untuk berusaha sendiri, wira swasta sendiri di bidang THP. Namanya Pak Sahurani. Kayaknya orang Padang dia, tapi terus nggak pernah ketemu lagi dan saya pengen sekali ketemu beliau. Nah, yang satunya lagi Pak Jumari ya, Pak Jumari akhirnya jadi profesor. Dan terakhir saya juga ke IPB ketemu beliau, saya ikut seminar, saya datangi, sempat lupa setelah lama, Mas Bambang ya. Nah terus beliau ini dia sekarang Pak Jumali dari nol sampai jadi profesor ya gitu. Nah itulah food technology bagus sekali ya. Nah cuma yang menarik bagi saya Pak Asanta kan mengajarkan sanitasi. Dan itu saya belajar sanitasi. Enggak ceritanya, sekian tahun kemudian setelah saya lulus S2, jadi akhirnya saya sebetulnya S1-nya di Universitas Swasta di Untak Semarang, jurusan jurusan administrasi negara. Tapi saya kerja di Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, namanya dulu Balai Penelitian Kimia, terus dari Balai Penelitian Pengembangan Industri. Nah, saya banyak belajar mengenai lingkungan ya, dan akhirnya saya daftar lagi pada saat situasi Indonesia tidak menentu, Pak Harto turun, saya putuskan untuk saya sekolah dan saya mendaftar. Sebetulnya saya senang public policy ya, dan saya daftar public policy di UI Universitas Indonesia. Yang saya tidak terpikir kalau saya sekolah di STM di Bandung, akhirnya bisa sekolah di UI ya, di Universitas Indonesia. Saya di UI diterima di public policy, tapi saya tidak dapat beasiswa. Terus saya dengar di kantor ada beasiswa, tapi untuk ilmu lingkungan. Akhirnya saya daftar lagi dan harus tes lagi. Alhamdulillah saya diterima lagi. Akhirnya saya belajar S2 di UI Universitas Indonesia di UNAP. Dan saya pada saya dari duduk jadi murid, saya ingat STM bangunan.
ternyata murid STM bangunan bisa juga sekolah di Universitas Indonesia. Dan tidak hanya itu, akhirnya saya bisa sekolah di Lund University di Sweden. Sweden itu Swedia. Apa jurusan yang saya ambil? Diploma sanitasi. Jadi sanitasi itu ya Pak ya. Jurusan sanitasi benar. Jadi saya sekolahnya di Swedia itu di Lund University. Saya ambil diploma. Itu jurusannya Water Supply and Sanitation. Tadi saya baru ingat mentor saya Prof. Lars Benson hari ini ulang tahun. Jadi saya tadi kirim Facebook ya, di Facebook Lars Benson ulang tahun. Loh, ini mentor saya. Dan beliau sangat tertarik dengan saya. Pada saya ijazah saya diploma diserahkan dan penyerahannya tidak di Swedia. Penyerahannya itu di Zambia. Zambia Di Afrika. Afrika. Ya, jadi karena saya harus tali banding mengenai sanitasi di Afrika. Jadi saya tali banding di Afrika. Jadi tidak mengira anak STM bangunan akhirnya tali banding sampai ke Afrika di Zambia. Ya. Nah itu pada waktu ijazah diserahkan, dia bilang, Bambang, apakah kamu senang dengan dasi saya? Iya, saya kasih dasi saya ke kamu. Terus Prof. Lars Benson itu bilang ke semua hadirin, Anda tahu saya memberi acara seperti ini, saya kasih dasi saya ke Bambang. Ini orang kedua yang saya kasih di forum resmi, dasi saya copot, saya kasihkan Bambang. Siapa orang yang pertama yang saya kasih? Dia bilang, orang yang pertama yang saya kasih adalah Boris Yeltsin. Siapa Boris Yeltsin? Perdana Menteri Rusia. Nah, Perdana Menteri Rusia itu teman baiknya Profesor Lars Benson, mentor saya ini. Dan mentor saya ini sudah tua, tapi detail sekali. Dia tahu kesalahan saya. Padahal saya membuat tugas akhir saya, paling profesornya sudah tua nggak tahu. Dia tahu juga kesalahan saya. Hebatnya itu ya, profesor di luar negeri. Dan dia sangat senang sekali ya dengan saya itu. Saya dikasih dasinya dan sampai sekarang saya wah ini barang menurut saya ini dasinya barang ini ya. Saya punya dasi lebih dari 50 dasi. Lebih dari 50 dasi. Dari pemberian-pemberian. Ya, dan ya ada yang pemberian, ada yang saya beli sendiri. Karena saya waktu saya kerja, saya senang dasi dan saya waktu kerja di Bapedal itu setiap hari harus pakai dasi. Karena penyidik itu saya sekarang penyidik. Kalau di polisi penyidik itu kan pakai dasi itu. Nah, atasan saya di Bapedal, Badan Pengendalian Pak Liman itu polisi, brigjen polisi. Ya, dia memerintahkan semua penyidik harus pakai dasi. Nah, waktu itu saya harus pakai dasi setiap hari. Jadi saya punya dasi banyak sekali. Nah, jadi kembali lagi ke STM tadi ya. Jadi banyak berjuang tadi. Dan saya sadar saya sekolah food technology itu baru setelah kelas 3. Dan pada waktu kelas 4 setelah teori sedikit, terus saya praktek di Coca-Cola sebulan di pabrik gula di Gundang Klaten itu 1 bulan dan 1 bulan lagi 4 bulan atau 3 bulan dulu totalnya 4 bulan kayaknya kalau aku 2 bulan kalau saya ya saya 3 bulan kalau enggak 4 bulan saya dulu saya kelas 4 ya. Terus yang satu lagi di Balai Penelitian Kimia, saya praktek kerja di situ. Yang di 3 tempat ini dan akhirnya alhamdulillah saya lulus dan setelah lulus saya yang mungkin ayah saya kenal juga dengan kepalanya ya, tapi waktu itu saya datang ke kepalanya bilang Pak saya sudah lulus dan saya ingin kerja di sini. Terus dia bilang gini, belum ada lowongan. Kalau nggak dibayar gimana? Ya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Pokoknya saya ingin kerja. Tidak dibayar saya juga nggak apa-apa. Ya sudah, besok masuk. Ya, itu aja, masuk. Kerjanya pertama kali ya diserai 1 lab yang kosong yang akhirnya ini cikal bakalnya itu ya laboratorium air dan limbah industri. Nah pada waktu itu saya masih ingat ya, setiap kali saya praktek di STM, praktek kalau habis teori kan dapat prakteknya ya. Saya lihat
labnya kok nggak terawat. Coba kalau saya yang merawat lab ini, saya bersihkan, saya ini. Lah kok nggak taunya pertama kali kerja suruh diserahin lab. Ya. Saya harus sapu, saya bersihkan, saya apel, saya ini, saya cita-cita di labnya harus bagus. Nah itu saya ingatkan. Nah selain guru itu ya, hampir semuanya guru itu sebetulnya memberi dorongan. Selain yang, tapi yang saya terkesan saya Pak Santosa sama Pak itu ya, Pak Sahurani namanya. Yang lain ya udah bagus juga, Pak Bedowi ya, Pak Prapto, Pak SB ini termasuk ya termasuk yang memberi ya dia memberi karena dia apa ya yang membimbing ini ya. Jadi saya sering dimarahi sama disetrap apa dimarahi sama Pak SB itu sering. Karena apa? Saya itu pernah dipilih teman-teman sebagai ketua kelas. Tatet itu wakil saya. Tatet Mariotong itu wakil saya. Tapi teman saya itu pada nakal, sering bolos. Guru mau ngajar sudah pada pulang. Ya ini saya dipanggil, gimana kok teman-teman yang pulang? Ya gimana? Jadi saya sering dimarahin. Tapi ya itu ya ini teman saya itu sudah pada mendahului ya. Terakhir Sugiartomo kemarin itu. Ya itu ya guru-guru hampir semua memberi dorongan, itu memberi inspirasi tidak untuk berkarya itu sejak sekolah itu ya. Ya tadi saya ngobrol sama teman-teman, salah satunya saya nggak paham itu kalau suruh habis praktek buat laporan ada diskusi. Iya. Saya nggak tahu apa itu namanya diskusi. Nah padahal diskusi maksudnya membahas permasalahan yang ada di praktek tadi, dan membahasnya itu tidak menurut pengetahuan kita harus baca buku yang lain, terus kemudian cuplik sana cuplik sini dimasukkan di situ sebagai referensi. Jadi referensi yang kita baca dari buku-buku ini sebagai pisau analisa dari permasalahan praktek yang kita temukan tadi. Mestinya seperti itu. Tapi menurut saya guru-guru dulu itu tidak menjelaskan itu. Jadi saya sendiri tidak paham. Jadi yang namanya diskusi kadang-kadang ngarang-ngarang sendiri. Padahal kalau murid itu didorong untuk baca buku, ya, baca bukunya, dan sekarang kan literaturnya banyak. Saya lihat modul-modulnya itu bagus-bagus. Jadi dari modul aja lagi masuk di tempel. Dari modul menurut pendapat ini paling tidak cara mengutip. Sekarang itu saya kemarin belajar metodologi, diajari dosen IPB, sitasi. Pernah dengar? Sitasi. Nah, sitasi itu sebetulnya tadi antara yang menyadur, mengutip, nah itu namanya sitasi. Jadi cara membuat sitasi di dalam tulisan. Jadi cara mengutip, menyadur, meringkaskan. Nah itu gimana? Apa beda mengutip, menyadur sama ya itu tadi ya, itu. Nah paling enggak diajari itu dulu. Jangan lihat kualitasnya, tapi cara menyadur, cara menuliskan daftar pustaka itu dari STM kalau sudah diajarin lebih bagus. Ya. Iya, untuk laporan. Jadi saya sendiri sampai lulus S1 aja kadang-kadang masih bingung menuliskan daftar pustaka. Yang karena memang tiap universitas beda-beda ya. Ada Rohmin Dauri Rohmin, tahun berapa, judulnya apa, terus titik tahun berapa, terus bukunya, judul bukunya gitu, terus penerbit siapa tahun berapa. Beda atau enggak gitu ya. Nah, mereka diajarkan di STM, diajarkan itu bagus pada saat membuat. Ada itu kan bahasa Indonesia, Pak. Ya nggak apa-apa. Bahasa ada, tapi gampang lupa karena semuanya untuk tahu. Kan pas mau bikin laporan aja. Ya, laporan syarat gitu ya. Ya, tapi kalau sudah dibiasakan setiap membuat laporan setelah habis praktek kan, bukan laporan akhir praktek kerja loh ya. Kalau praktek kerja kan ada. Ya, ini yang rutin ini aja yang habis praktek lab terus membuat laporan lab. Nah, itu kan ada diskusi. Nah, itu yang itu menurut saya itu yang perlu diterapkan guru-guru STM untuk itu yang untuk di sedang ilmunya. Nah biasanya kalau kita aktif di pramuka atau di OSIS, organisasi itu biasanya nanti kalau kerja